Itu tadi saya katakan, memang berat memaafkan kesalahan itu daripada meminta maaf. Meminta maaf itu mudah, tapi ketika kita memberikan kemaafan luar biasa. Bukannya ketupat ustaz, tapi apa katanya? Tapi bukan juga bengkuang. Tidaknya aku mengumpat, cuman aku terkenang. Belum bisa ustaz. Sakit kali rasa di sini. Itulah tantangan yang harus kita coba. Karena tentu lebih besar nilai kebaikan orang yang memaafkan itu dibandingkan dengan orang yang meminta maaf. Mak awak, ayah awak, keluarga awak dianiayanya, ya, terasa di muka awak. Bagaimana perasaan kita? Tapi kita tidak. Allah saja Maha Pengampun. Tentu janganlah pula kita hambanya melebihi daripada Tuhan itu tadi. Memang berat, tapi itulah yang dilatih. Ramadan mencoba menawarkan kepada umat Islam ini bagaimana kita bisa mau memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana caranya? Tentu kita melaporlah kepada Allah. Ya Allah, berat kurasa ini ya Allah. Tapi aku yakin ya Allah, Engkau juga yang Maha Tahu. Engkau yang lebih mengetahui apa yang ada dalam hatiku ya Allah. Mungkin dengan rasa rasa yang tidak nyaman, aku memaafkan kesalahannya ya Allah. Jadi paling tidak apa? Masih maulah kita memaafkannya. Jadi saya tahu begini, Alqamah itu orang abid, ahli ibadah. Alqamah itu tidak pernah tinggal ibadahnya, orang alim. Akan tetapi harus tersiksa dia ketika mati. Bahkan Nabi menyuruh emaknya, saudaranya yang lain, untuk dibakar ini Alqamah. Supaya jangan tersiksa dia pada waktu mengakhiri nyawanya. Apa masalahnya? Sedikit aja tergores hati emaknya tadi. Tergores hati orang tua tadi. Ketika Alqamah pulang dari luar ke rumah, dia membawa makanan, emaknya di ruang tamu, istrinya di dapur. Makanan ini dia bawa langsung ke belakang, maksudnya dikasihkan ke istrinya, kemudian diletakkan di piring, antarkan ke muka, kasih emak di depan. Itu maksud dia. Tapi emak tadi punya pilihannya lain. Lebih sayang si Alqamah ini sama istrinya. Tidaknya dia kasihkan ke aku dulu makanan itu. Aku yang melahirkannya, malah dikasihkannya kepada istrinya di belakang. Berarti Alqamah ini tak sayang lagi dia maaf. Tergores hati mak tadi. Itu aja persoalannya. Gara-gara itulah sulitnya Alqamah tadi untuk kembali kepada Allah. Sudah saatnya kembali tapi nggak bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu. Diajari pun tak bisa. Akhirnya mengadulah sahabat kepada Rasul. Alqamah ya Rasul. Alqamah ya Rasul. Kenapa Alqamah? Sakit, sudah meninggal, tak bisa juga mengucap. Patut selama ini tak nampak lagi dari masjid. Datang Nabi. Ditengoknya. Diajari Nabi. Tak bisa juga. Itulah hebatnya orang tua tadi. Rasa sakit dia tadi. Seperti yang kita rasakan juga. Ibu, kalau memang ibu tidak mau memaafkannya ini, lebih bagus kita bakar dia. Kenapa? Nggak tahan kita melihat dia tersiksa seperti ini. Mulanya emaknya itu tak mau memaafkannya. Sakit kali hatiku ya Rasul. Alqamah itu lebih sayang sama istrinya ketimbang sama saya yang melahirkan. Begitulah. Tapi begitu Nabi mengatakan dibakar, akhirnya luluh hati orang tua tadi.
kumaafkanlah ya Rasul. Tak ada lagi salahnya. Begitu dimaafkan, tanpa diajari, Alqamah menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Alqamah kembali ke hadirat Allah setelah diberikan kemaafan. Mungkin dengan kemaafan yang kita beri ada hikmah di balik itu, baik untuk dirinya maupun untuk kita, Bu. Tidak tersiksa kita. Tapi kalau kita sudah melapang-lapangkan hati kita ini, mau memberikan kemaafan ini, kembalikan semuanya kepada Allah. Ibu tidak tersiksa lagi, tidak tertekan lagi perasaan kita, ada semacam beban yang harus berat kita pikul. Sementara orang yang kita apa tadi, udah nggak ingat lagi dengan apa yang dibuat. Akhirnya kita sendiri yang merugi barangkali di sini. Itu paling tidak, bagaimana bisa kita dengan lapang dada, dengan kebesaran hati, berikanlah kemaafan kita walaupun itu berat. Tapi itulah yang terbaik buat kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu tidak ada manusia yang tak berdosa. Tapi sebaik-baik dosa, dia insaf sadari dosanya, dan dia menyadari itu akan menggelapi kehidupan dia. Maka berikan kemaafan kepada orang yang bersalah, karena belum tentu kita juga lebih baik dibandingkan orang yang kita anggap bersalah. Saya kira itu, Pak.